Alhamdulillah. Kula niki kalih PIC ini dikongkon buka ngoten niki wae. Selanjutnya monggo sakniki kita ke inti dari acara, yaitu ngabuburit Ramadan ngaji budaya yang nanti akan dipandu oleh Kang Ahsanul Marwan. 1, 2, 3 sampai. Suatu ini Ahsanul Marwan. Ramadan Kang Ahsanul Marwan ka sumanggaken. Niki dari Lim Production ngebon saka Lirboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dawil kiram, amma ba'd. Ingkang kinurmatan ingkang kinabekten Sohibul Bait pun pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Bandar Kidul, ingkang kinurmatan juga narasumber kita di tengah-tengah ini di siang hari ini menuju maghrib, beliau Bapak Ustadz Hasyim Rusyadi dan Bapak Fatoni, Fatoni. Bapak Fatoni, dan yang kami hormati pula teman-teman yang sudah berkenan hadir, tamu-tamu undangan dari Kang Ibnu kalau nggak salah ya, dari Ibnu Kota Kediri. Langsung saja kami di sini, saya sebagai moderator dalam acara seminar di waktu sore hari ini yang bertemakan pengaruh tasawuf pada seni dan budaya Nusantara. Perizinkanlah sebelum memulai sesi seminar pengisian materi, perkenankan kami memberikan sedikit prolog yang berkenaan dengan tema sore hari ini. Banyak orang yang menanyakan ulang, bahkan sudah mengklaim bahwa tasawuf dan budaya yang dalam konteksnya di sini adalah Jawa merupakan dua hal yang terpisah, bahkan berlawanan. Jawa dengan era kahuripan, Majapahit dan kehindu-budaannya, dan tasawuf dengan era Wali Songo, Demak dan Mataramnya. Namun seandainya kalau kita melihat fakta sejarah, beragam khazanah kesusastraan Jawa yang sampai saat ini masih kita nikmati sekarang berasal dari ikhtiar para Wali Songo dalam menjalankan pendekatan dakwahnya di tengah masyarakat Jawa, yang kemudian dilanjutkan para pujangga Mataram Islam. Dan produk mereka pula yang mendapat predikat puncak tertinggi kebudayaan Jawa, bukan pada era Empu Tantular dan para pujangga Majapahit sebelum-sebelumnya. Seperti filosofi hidup manusia, orang Jawa mengenalnya melalui tembang mocopat, bermula dari Mas Kumambang yang berarti ruh manusia yang masih terapung di alam kandungan, dan diakhiri pocong selayaknya simbol manusia meninggal yang dibalut kain kafan. Bukti ini menunjukkan bahwa kebudayaan Jawa, kesusastraan Jawa merupakan produk asli Islam yang dibawakan oleh para Wali Songo, bukan para Hindu sebelumnya. Namun di sini adalah salah satu contoh saja yang dapat kami sampaikan, dan selebihnya penjelasan lebih lanjut akan dibawakan oleh narasumber kita yang pertama, yakni beliau Bapak Fatoni. Untuk profil beliau adalah sarjana dari Unida, kemudian melanjutkan strata kedua dari IAIN S2 UGM Linguistik, dan sekarang masih menjabat dosen Unida. Dan narasumber yang kedua yakni beliau Bapak Hasib, yang beliau ini merupakan pegiat manuskrip, juga pemerhati sejarah, teman ngopi Thoriqoh, merupakan S1 dari Tribakti dan dilanjut S2 dari IAIN.
Dan kami di sini Yusrul Marom sebagai moderator memberikan waktu sepenuhnya kepada narasumber pertama, yakni beliau Bapak Hanif Fatoni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, langsung aja Pak. Langsung. Iya Pak Tani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut moderator. Saya langsung saja karena waktunya cukup terbatas. Sebenarnya saya di sini itu termasuk pembicara dadakan. Yang aslinya Alhamdulillah Syekh Kiai Haji Amir ya tadi sebenarnya. Tapi karena beliau berhalangan hadir, saya terpaksa sekali orang yang tidak bisa tahu apa-apa ini ditunjuk untuk bisa istilahnya berkolaborasi dengan kakak saya sendiri namanya Pak Hasib Rosadi. Jadi ya sebisa saya. Yang jelas tema kita saat ini menarik, ngabut burit ya, ngaji budaya. Buritnya tadi yang penting Nusantara pokoknya. Yang temanya adalah pengaruh tasawuf pada seni dan budaya Nusantara. Yang perlu kita garis bawahi ada kata-kata seni budaya mungkin yang perlu kita garis bawahi. Kemudian ada lagi tema tasawuf, yaitu dua hal itu yang pokok sebagai variabel yang kita ingin gali ya pada kesempatan kali ini agar lebih pas lagi. Karena kalau kita nggak tahu takrifnya apa, definisinya apa, kita nggak akan bisa melangkah secara lebih luas tentang budaya dan pengaruh tasawuf terhadap budaya di Nusantara. Baik, secara dari segi bahasa, kalau kita bicara tentang linguistik ya, linguistik itu ilmu bahasa sebenarnya, dari kata lingua, linguistik. Dari segi bahasa, kata budaya itu merupakan bentuk plural atau jamak dari kata budi. Itu berasal dari bahasa Sangsekerta yang secara leksikal maknanya itu adalah segala daya budi atau segala daya dari akal, pikiran yang mencakup di dalamnya cipta, rasa, dan karsa. Itu yang dimaksud dengan budaya tadi. Menurut Kuncoro Ningrat, budaya itu memiliki beberapa unsur dan juga komponen. Paling umum yang sering mungkin panjenengan pahami itu, kalau panjenengan pahami secara kebudayaan, jenengan tahunya budaya itu ya tari-tarian dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada 8 unsur. Yang pertama itu adalah politik. Jadi politik itu budaya. Yang kedua adalah seni. Yang ketiga adalah agama. Yang keempat adalah tatanan sosial. Yang berikutnya adalah bahasa. Yang seterusnya adalah perekonomian. Kemudian makanan atau pangan. Dan yang terakhir adalah norma atau corak atau prasarana, berarti teknologinya. Jadi itu diantara 8 unsur yang ada di dalam kebudayaan. Nah, apakah tasawuf termasuk unsur budaya? Tentu kalau kita mengacu pada definisi awal tadi, definisi awal kita adalah budaya tadi adalah segala macam daya yang dimunculkan dari akal, budi, dan pikiran kita. Maka tasawuf juga masuk di dalamnya, karena dia termasuk di antara unsur dari 8 tadi, yaitu agama. Maka tasawuf bagian dari itu. Itu mungkin sekilas ya, nanti kita lanjutkan agar ini sebagai pematik awal, karena untuk mukadimah dari apa yang perlu kita bahas. Terlebih sekarang kita bertemu dengan pemerhati sejarah juga. Kalau saya pemerhati bahasa, kalau beliau itu ke sejarahnya. Karena itu termasuk bagian dari kebudayaan juga. Jadi mengetahui sejarah dan sebagainya itu agar mengetahui budaya, tatanan sosial,
sistem nilai maupun sistem sosial, sistem budaya maupun kebudayaan fisik yang ada di dalam suatu bangsa itu perlu juga. Untuk itu nanti kita akan coba gali ya lebih dalam bersama dengan narasumber utama yaitu Pak Hasib Rosadi. Namun sebelumnya tidak saya istilahnya muqaddimahi secara singkat bahwa budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata budi, kemudian jamaknya adalah budaya. Budaya itu. Dan kalau dari bahasa Arab itu diartikan dengan istilah thaqafah. Nah, orang yang berbudaya itu dalam bahasa Arab disebut thaqaf. Tapi ininya thaqafah kalau itu. Sedangkan tingkatan tinggi kumpulan dari budaya namanya hadharah. Itu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ya. Oke. Saya tak perlu mempanjang lebar tentang ini, nanti kita bahas sambil lanjut karena namanya juga ngaji di sini kita ngabuburit sambil nunggu waktu maghrib ya. Nggak mungkin kalau sekarang sambil nunggu dengan rokokannya nggak mungkin. Jadi kita sambil dengarkan petuah yang lebih mungkin lebih panjang lebar lagi, terutama kepada narasumber utama yaitu Pak Hasib Rosadi. Saya rasa seperti itu ya. Oke. Langsung, bagaimana? Langsung Oke, aja. ya langsung saja. Langsung Pak Tony. Ya, Tantang. secara singkat mungkin. Matur nuwun para bapak. Nuwun sewu, ini kita campur-campur mawon iki Pak. Bahwa bahasa seminar itu terlalu niki omong-omongan tentang budaya, hubungan tasawuf dengan budaya. Ngeten, ketika kita melihat sejarahnya Islam kita niki, kula jenengan wong Kediri, Bandar, pasti masih sangat terngiang-ngiang sejarah tentang Mbah Hasan Besari Tegalsari. Gimana nih? Kiai Hasan Besari Tegalsari sebagai seorang kiai perdikan pada zamannya yang menjadi menantu Pakubuwono II Surakarta. Beliau menjadi menantu niku diparingi beban nek ngarani nopo istilahnya disangoni kakancing niku 100 bayu dan Ponorogo mriku Tegalsari. Nah, pada zaman Tegalsari itu kenapa Wali Songo, nek Wali Songo jenengan mesti Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Bayat, mesti paham, mesti tidak lepas dari tembang. Otomatis kan para beliau ini adalah mengenalkan agama, ajaran itu melalui budaya. Terkenal wayang, gimana Pak? Dari wayang. Nah, nek wayang itu dengan agama dekat, kula jenengan sepakat. Nggih mboten. Merkine napa teng wayang ceritane Jimat Kalimosado, niku kalimah syahadah dan seterusnya kan dekat sekali kalian tasawuf. Serat Dewa Ruci, perjalanan manusia mlebu teng nggone jerone niku kan padha karo dogma dalam tasawuf. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ceritane sapa namine Bima mlebu kupinge Dewa Ruci niku kan mlebu nang jerone cilik ibae kena dileboni. Niku sakjane mengetahui diri sendiri. Mengenal Tuhan niku kudu ngerteni awak dhewe ne. Niki kan teng ngene torekoh tasawuf di menjadi doktrin, nggih mboten. Kowe kudu ngerti ngrumangsani awakmu dhisik. Berarti napa niku? Mengerti hatinya. Nah, nek Wali Songo niku terkula wau kok Mbah Hasan Besari niku ngeten ceritane. Ternyata zaman Mbah Hasan Besari niku kesenian juga menjadi budaya pesantren. Napa, Pak? Non sewu para sepuh kula kali adik-adik niki. Tayub kali jalanan.
Lho kok saged jaranan karo tayub sing notabene enten tandake ledeke niku maksiat kok malah santri-santri Tegalsari pada saat itu padha iso kabeh. Napa rahasiane iki? Ternyata niki ingkang nulis sejarah niku ceritane Pak Wekdal Raden Ranggawarsita mondok nang Tegalsari Melayu. Lah Melayu niku ning njabane pesantren Melayu ning Madiun. Niku nun sewu sing goleki bar Ranggawarsita niku kan Melayu ke pondok malih geger ceritane. Gegere pondok niku akeh cah loro-loronen ibaratnya kenging balak lah ceritanya. Mbah Yai Mbah Hasan Besari niku tahun 1800 antarane 1807 sampai 1825. Peristiwa niki saderenge perang Diponegoro tahun 1817-an mondoke Mbah Ranggawarsita teng Mbah Tegalsari niku. Nah, posisi niku pondok kaya ngono Mbah Hasan Besari kagungan wisid angsal isyarah. Iki gara-garane Bagus Burham Ranggawarsita iku metu ka pondok. Dadi nek ngarane oncat saka pondok ndadene kaya ngono, kudu digoleki. Soale besok akan terjadi apa? Pokoknya digoleki, kudu balik nang pondokne, ceritane ngoten. Lah, posisine pas neng luar pondok niku, santri sing diutus goleki niku nyamar dadi pemain jaranan kalih tanda tayu. Ngoten ceritane. Lho iso nglakoni. Padahal neng pondok kula nate panggih kitabipun jaman Mbah Hasan Besari. Niku kitab Muharrar. Terus wonten nek tafsire Jalalain sing diajarne teng pondok niku. Nek akidahe Samarqandi, Abu Lais Samarqandi, Bahjatul Ulum. Saniki ning pondok gak dikaji wis. Nek Muharrar yo ora digawe. Sing digawe nggone Ibnu Hajar sak teruse. Muharrar iku Imam Rafi'i ora digawe wis. Jaman niku ngajine tenanan, tapi yo budaya ngono lho, jaranan yo iso. Lah kula sakjane Mbah Yai Amir niki kan putrane Mbah Yai Roil. Kedak. Mbah Roil niki nuwun sewu mewarisi sanad saking Mbah Hasan Besari niku masalah jaranan. Kenapa Mbah Roil ternyata pada zamannya niku yo termasuk gambuh jaranan. Kula diceritani ternyata teng jaranan niku semua gerakan awal dari jaranan itu gerakan orang wudu. Sing cerita kula setunggal Yai Amir ingkang angka kalih pelaku jaranan tangga kula dhewe. Nuwun sewu wonge ya ora tau mondok. Wong abangan. Niku cerita kula jaranan kok diloloni. Jaranane ya gerakane kok wudu lho Mas. Dadi mbasuh tangan terus ngene, mbasuh wajah tangan sing ngenten terus mengke sikil kalih gedhuk lemah niku pas mbasuh kikil ngamin niku. Jaranane tabuhane diundekne jeneng ngoten. Niku gambaran tiyang budal salat ternyata. Lho, sebegitu luar biasanya nilai sebuah tarian ternyata menyimpan nilai-nilai tasawuf sholat menuju Tuhan. Sholat niku diibarani gambaran tiang lampah datang sowan datang Gusti Allah. Karena pas numpak jarane niku ibarate nyawa numpaki raga. Kula njenengan niki kagungan raga nggih. Lah nyawane niku wong sing numpak ragane niku jarane niku.
Jaran pas mlaku lek posisi keganggu celeng kuwi jenenge ragane diganggu kalian nafsu-nafsu. Niku ceritane Mbah Yai Amir saking Mbah Yai Rohil. Terus tangga kula ya cerita ngono kuwi. Kurang lebih sama artinya. Padahal aku kan cilik ya ora oleh delok jaranan karo bapak ngoten. Jaranan dari dulu dijauhkan dari santri Pak nggih. Nggih mboten. Apa meneh tayo, nek ndem-ndemane nek ledeke wis jelas haram. Ora oleh. Nggih mboten. Nah, tayub niku nek masalah unsur tarian laki-laki dan perempuan niku nek wong mbiyen sewu sing dipentingne tata kramane teng mriku. Tayub ditata ping guyub. Cara Jawa Dosok. Jawa Dosok niku ngepasne bahasa ditata ping guyub. Nah, tayub juga dilakukan. Nek zaman sian kemaksiatan antar laki-laki dan perempuan itu kejaga. Mboten kados sakniki. Nuwun sewu. Zaman dahulu, zaman saya kecil aja. Ndelok wong ngadus ning kali lanang wedok, nuwun sewu. Niku ora biasa. Artine ora ndadekne terus pengen maksiat ngoten mboten. Gimana? Berbeda budayanya memang. Dan itulah yang dipakai oleh para ulama dahulu untuk memasukkan unsur-unsur masalah kehalusan budi, boten dan halal harame didhisikne, tapi tata krama pantes orane dhisik. Pantes orane sing didhisikne. Dadi nek kita memahami sekarang, ternyata kurikulume ndak padha. Nek wong biyen niku dingertekne tauhid, bar kuwi tasawuf ngolake fikih tata carane salat, tapi sadurunge ngerti dhisik awake, ngerti nafsune, ngerti nang Gusti Allah. Tauhid kok niku tauhid namine kitab Aqidah Billah Samarqandi, Aqidah Sittin Basitin cah kondo enek Basitin enek sampai lero Fathul Majid Imam Nawawi iku nyarahi salah satu kitab Abu Laith Samarqandi, Fathul Majid gone Syekh Imam Nawawi Al-Bantani iki kan. Tapi lek biyen ning pondok-pondok zaman kuno ngoten niku. Maksud kula ngeten. Nek sakniki tauhid fikih lagi tasawuf. Gitu. Tasawuf sepuh-sepuh nek pengen arepe mati ya lagi belajar thariqah tasawuf. Tapi lek sik nom-nom yo fikih hukum dhisik. Memang perbedaan. Yang saya ceritakan ini adalah apa hubungannya tasawuf dengan budaya. Nek teng tasawuf, teng thariqah niku, terutama thariqah sing zaman paling lama teng Jawa niku mulai tahun 1690 ngantos 1800 terakhir para mbah-mbah kula jenengan budal ning Jabal Kubas. Sadurunge niku thariqah namine thariqah Asy-Syathariyah namine. Syathariyah niku saking Syekh Abdurrauf Asingkel duwe murid namine Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan niki punya beberapa murid. Salah satunya para pangeran-pangeran yang ada di Mataram. Nek kok Mataram bar kuwi terus nang gone mbah-mbah dhewe ning Ponorogo Kediri. Kan Mbak Glen melayu teng Kediri. Jenengan tasik kemutan. Anak teman-teman semuanya bahwa kakek moyang kalian ada yang dari Mataram, Bagelen, Purworejo. Ada nggak cerita itu? Pernah? Iya, wong Kediri iki rata-rata mbah-mbahe Jawa Tengah. Ya, dari semen Kediri ora? Oh, Jawa Tengah. Wong Bandar sing nek sepuhe Bandar Melapi, Mbah Ali Maklum. Mbah Ali Maklum putrane Mbah Ambia. Mbah Hamdiah atau Mbah Ambia putrane Mbah Basaruddin. Mbah Basaruddin niku
Kelangubret ngajine teng Tegalsari salah setunggal kitabe namine Kitab Jalalain tulisane Mbah Basarudin tasih wonten sakniki teng Ponorogo teng Copet. Jalalain sing jilid 2 kan mbiyen rong jilid tulisan tangane Mbah Basarudin Mbah Ali Maklum mboten lagi tenan Jalalain. Dados Islam kula jenengan ini sebenarnya tidak lepas dari budaya, memasukkan nilai-nilai kehalusan terhadap apa yang dipandang. Dadi nek mbah-mbah riyen wong tasawuf niku ora kesusu ngaromne. Misalnya haram ngono ndak? Oh, kurang pantas. Kanjeng Nabi riyen kan ngoten nggih. Enten orang Kanjeng Nabi kula tasih endem-deman. Oh iya. Ora kok terus disuweneni kan mboten. Anu dilongi sih. Sedina 5 papat sih. Kan ngoten ya. Itu kan hikmah napa? Bijaksana. Pendekatannya nopo? Kok ora langsung ngaromne utawa melarang, tapi kon ngurangi iku pendekatannya nopo sing didamel Kanjeng Nabi. Tasawuf pendekatan perasaan. Rasamu pantese pase ning ndi ngoten. Pas salah seorang sahabat curhat nang Kanjeng Nabi kula Islam siap, tapi kula tasih pengen zina. Enak anu. Oh iya. Sik. Kanjeng Nabi santai. Iki upama sing wedok kuwi ibumu lho piye? Mboten kula mboten purun. Upama kuwi adikmu dingononi wong. Ya mboten. Upama kuwi mbakyumu tambah nemen. Upama kuwi anakmu wedok. Wah, muncelak. Kanjeng Nabi ndamel pendekatan nopo, Pak? Ngerogoh perasaan dan kesadaran. Perasaan kali kesadaran ini manggone nek ning dunia Islam teng pundi? Tasawuf, olah batin ini manggone teng pundi? Tasawuf. Tasawuf belajar salah setunggale lewat thariqah. Kan ngoten nggih. Niku sekilas Mas Marom. Pak Hanif monggo di Nggih. Baik, itu dia sepenggal materi yang disampaikan. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menanyakan, monggo dari Mas Ibnu. Monggo saking bapak-bapak. Kita dikatakan kehidupan itu bagaimana? Oh, iya. Apa Mas? Budaya. Oke, kehidupan nggih. Oh. Budaya. Langsung mawon nggih. Langsung Pak Ani mawon nggih. Nggih. Pertanyaanipun niku wau budaya niku katakan kehidupan. Saged kemawon. Tapi kehidupan niku lingkupipun lebih luas malih. Nah, bagian saking kehidupan niki enten budaya. Bagian saking kehidupan niki enten budaya. Makanya niku wau napa enten babagan seni, politik, agama, tatanan sosial, bahasa lan sapiturutipun niku. Nek total niku nggih, santen niku hubungane kehidupan. Tapi nek diplekne urip mawon. Nggih monggo. Tapi menurut para ahli di bidang budaya niku budaya niku sesuatu yang menjadi kebiasaan yang tidak bisa diubah. Itu secara terminologi. Dari hasil cipta rasa karsa manusia. Niku.
Terus nek munculnya mangke teng kehidupan yang itu sudah menjadi mencokol dalam suatu masyarakat, ya mboten apa-apa darane iku kehidupan. Berarti kehidupan di Nusantara. Enten budaya atau corak yang berbeda. Budaya niku corakipun. Corak dari kehidupan itu. Nih sakit mawon tinggal. Saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan Pak Hasim ini biar lebih ini lagi menarik masalahnya. Saya mau menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Hasim tentang sejarah thariqah, tasawuf juga. Kemudian yang perlu saya mungkin sedikit konklusi itu nanti sini ada beberapa poin yang saya ingin munculkan ya. Ada tokoh tasawuf yang memiliki pengaruh besar terhadap kebudayaan yang ada di Nusantara itu perlu kita mungkin munculkan ya. Tadi yang panjenengan katakan tadi ada namanya Syekh Abdul Al-Fansuri ya Singkili, itu sebagai pembawa thariqah Syattoriyah pertama di Indonesia. Pertanyaannya adalah yang mempengaruhi budaya tadi yang berhubungan dengan seni, berhubungan dengan mungkin bahasa, mungkin tatanan sosial, itu siapa saja. Itu yang perlu dimunculkan. Itu tadi yang panjenengan sampaikan di abad 17 ya, 17 sampai 18. Sedangkan sebelumnya Nusantara sudah ada. Apakah seperti konsep awal lama kayak pakaian dan sebagainya perlu di awal sebelum adanya thariqah Syattoriyah umpamanya, kayak yang digagas oleh Sunan Kalijogo yang sebenarnya seperti ini, blangkon, terus ada mungkin baju takwa, ada beskap dan sebagainya, itu mungkin perlu juga kita kaji lah sebagai mungkin diantara dari produk budaya yang itu semuanya ada kaitannya dengan tasawuf ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Sunan Kalijogo itu thariqahnya Syattoriyah. Apakah demikian? Itu mungkin perlu panjenengan istilahnya jelentrehkan ya, istilahnya jelaskan lebih detail lagi agar tidak ada salah paham di antara kita. Monggo. Bagaimana Pak Nun Sewu jenengan sampun marem dereng iki wau budaya niku corak kehidupan ngoten nggih. Cekap nggih. Nggih. Matur nuwun. Sunan Kalijogo, pemahaman kita terhadap para wali niku sing paling sering kita dengar itu sumbernya adalah babat tanah Jawa. Babat tanah Jawa sing nun sewu Kanjeng Sunan Kalijogo dipun wejang Sunan Bonang, dan kemudian ada yang cacing yang ada, dan kemudian cacing itu menjadi seorang wali nantinya namanya Syekh Lemah Abang atau Kanjeng Syekh Siti Jenar. Niku babat tanah Jawa. Babat tanah Jawa itu ditulis 800 awal. Kalian tokohnya sing asli Kanjeng Sunan Kalijogo kaceke 300 tahun. Nek kira-kira nek nulis anyar 300 tahun sakbare ngoten niku fakta sejarah itu pundi nggih kirang masuk akal. Akeh tambahane ngoten. Terus leres yang kita pahami bahwa dari sejarah niku sajane sumbernya itu dua. Satu bukti tulisan, dua bukti cerita. Nek cerita niki nun sewu mesti kudu dibuktikan kalian sumber sing paling tuwek. Mergi nek cerita niku keabsahane niki kirang. Nek cerita mesti akeh tambahane kan. Namanya bukti sekunder. Nah, saking para wali yang kita pahami, bukti paling lama yang menceritakan Kanjeng Sunan Kalijogo niku menciptakan baju takwa, menciptakan wayang niku sing paling lama nggih Sunan Kalijogo niku sing nyiptane cerita-cerita anggitan teng jerone wayang kados serat ceritane Semar Mbaingun Kayangan sak terusipun niku Kanjeng Sunan Kalijogo dan para pujangga seterusnya. Terus memang
para dalang pun juga merujuknya ngoten. Nek penelitiane sapa apa bener tenan yo mboten anu, karena kita sendiri sudah sangat mutawatir. Nek mutawatir niku napa? Masyhur dadi cerita umum, sumbere kathah. Mbah kula, mbah jenengan kabeh nyeritane enek wali sing jenenge Sunan Kalijaga. Wis kudu yakin niku wae, mutawatir ceritane. Dan terus kalau di Nusantara sendiri sebelum yang kita pahami dulu wonten kitab. Nah, Pak niki manggene teng gene Belanda. Hetboek van Bonang. Niku sing ngliti loro. Namine siji slide sing loro Drewes. Sing keri dhewe niki sing menarik. Mergine sing neliti keri dhewe niki mengkonter pendapatnya sing sadurunge melengkapi. Teng kitab niku ditulis era-erane Kanjeng Sunan Bonang. Nyeritane tokoh namine Syekh Bari, ora nyeritane Sunan Bonang, Syekh Bari. Syekh Bari niki ngajarne tenggene tokoh teng mriku kitab Ihya Ulumuddin kalian Tamhid. Sing Tamhid niki mboten masyhur. Apa sih Tamhid apa? Tamhid gaidal ya, Tamhid. Apa kan? Digolek ya niku. Mesti oleh lek cah pondok mesti iso. Calir boyo ya, meneh LBM ya. Nek Ihya umum. Lah teng mriku bahasane ngeten Pak. Mbah Wali riyen sing paling dipening ternyata niku ketauhidan nek mejeng ning gone wong. Dadi asal usulmu sadurunge awakmu enek iki sing enek sapa niku sing diulangi. Ngoten niku ternyata. Jadi diri manusia yang diajarkan. Lah sumbernya nggih ternyata Ihya Ulumuddin. Ihya niku kan sangat mendasar nggih. Pertama enek Ruhul Muhlikat, Ruhul Munjiat, Ubudiyat dan seterusnya. Enek rubuk-rubuk. Seperempat tentang ibadah, seperempat tentang apa? Hal-hal yang menyelamatkan, hal-hal yang mencelakakan. Seperempat lagi apa? Tentang tauhid ya. Ilmu kalam. Bagaimana ya? Dan seterusnya. Lah dasar niku ternyata. Tapi aplikasine mboten kaku ngoten. Dadi cara anu dibahasane Jawa. Syahadat niku dibahasane Jawa. Asyhadu anna langsung ilaha dan seterusnya. Dan terus teng mriku enten syahadate para wali songo, Sunan Giri syahadate apa, Sunan Bonang syahadate. Syahadat mboten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara umum niku, tapi penjabaran pemahaman para wali masing-masing terhadap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masing-masing tiap wali itu punya pemahaman berbeda-beda. Sing teng kitab niku ditulis itu. Terus perdebatane apa manungsa kabeh iki padha karo Gusti Allah mboten barang. Dadi kaya Indonesia Siti Jenar niku perdebatane. Sing bener oh ya ora ngono, Kanjeng Sunan Bonang ngoten. Ayang-ayang kok padha karo sing asli ya ora padha. Luar biasa intinya. Terus singkat kula cuplek niki mboten menjawab kata Pak Tony nggih, tapi intine sebelum tarekat-tarekat muncul di Indonesia, para ulama kita dulu menancapkan Islam itu lewat budaya. Lewat budaya. Itu intinya. Jadi ngulangi agama itu wayang. Lewat wayang tauhid dilewatne wayang. Ngoten niku. Baru kaceke ngenten 1900 niku karo Londo digawe.
Adewe nyalahne londo pancen. Soalnya gara-gara perang Diponegoro itulah Belanda menanggung hutang jutaan gulden. Sing nyaur niku Hamengkubuwono, Raja Jogja sing nyaur karo rakyat Indonesia. Ken nandur namine kultur stelsel. Tanam paksa itu adalah untuk nyaur utang perang Diponegoro. Ade kon nandur tebu zaman itu. Rakyat kan mboten gadah tanah, sing gadah kan raja-raja kuwi. Lah kuwi awake keploter sana. Akhirnya mbah-mbah jenengan kaum Bagelan iku ngungsi nang Jawa Timur iki, nang Kediri, nang telatah wilayah pinggir Brantas. Sampai teko Kertosono, sampai teko Tulungagung, di pinggir nek diteliti masjid-masjidnya lawas niku pelarian dari perang Diponegoro. Sampai Mojo. Sanes. Mergo kon tanam paksa. Lah, akhirnya Belanda ngedekne sekolah. Sing oleh sekolah niku hanya anak-anak bupati. Ya sing iso-iso sekolah ning kono. Teng mriku dipahamkan bahwa ajaran yang paling utama bagi Jawa itu adalah Hindu Buddha. Zaman Mojopahit. Kita akhirnya saat itu nek pesantren itu menyebabkan mundurnya orang-orang Jawa. Kemunduran itu karena pesantren. Nah, itulah munculnya abangan, priyayi dan santri. Santri wong pesantren iki akhirnya yo mau dadi pegawe, wong ku mbok lolone tok melu londo. Kafir, londo kafir. Wong sing kadung melu londo dadi priyayi. Dadi priyayi. Akhirnya partene kok ya dhewe-dhewe sampai partai telu. Sing abangan iki ya ora patek salat tapi jek ngandel karo kiai nek wayah selamatan mesti ngundang kiai, tapi bendinane gak salah. Nah, iki ajarane lewat wayang. Sing gawe budaya wayang tadi. Wayang tayub sebenarnya akhirnya dipek golongan abangan niku sing santri nyel wis gak wayang-wayangan adewe hadruan. Teko Yaman niku. Pisahe berperang Diponegoro wau. Nek jaman sadurunge perang Diponegoro yo ning pondok yo wayang. Ya tayub ya jaranan. Hadroh ya sholawatan. Bahasan besar ini ku isian gemblungan. Gemblung niku apa ya? Gemblungan. Nek wong Ponorogo niku gembrung. Nah jenenge. Dadi sholawat sing ngelik-ngelik niku. Lah gawene berjanji ingkang didamel mboten dibuat berjanji sholawat. Lah niku sing malih gara-gara dadi mantune Raja Solo kan gara-gara berjanjian wayah mulutan. Akhirnya suarane penak, dadi cacah nom-nom iki suarane penak-penak lho. Kalau dipek mantu karo wong jos. Banyak yang tertarik. Ngaten, begitu ya. Gitu. Maghrib Maghrib. Wah, masuk ya. Disengkane wae. Menawi kalau Jem mau lho langsung, lho sampean dose lho. di Tanglet niku kenapa para wali atau para pendakwah Islam di era dulu niku membawa Islam di tanah Jawa dengan pendekatan nuansa tauhid, tasawuf dan kebudayaan terlebih dahulu, kemudian fikih. Yang kami baca berarti tidak seperti pola-pola para pendakwah di negara lain. Oh gitu. Wow. Atau barangkali pemahaman saya ini keliru, di negara lain juga pendekatannya sama yang seperti di Indonesia, namun hasil di era sekarang pun berbeda, atau bagaimana nih? Implikasinya. Menarik, beta kan. Sampai Pak tadi. Jawab. Tidak tambahin. Hah? Sampai saya. Ya. Mengapa tadi pertanyaannya? Karena itu yang lebih bisa diterima daripada disampaikan dahulu fikihnya.
Kalau udah fikih hubungannya dengan halal haram, hukum. Hukumnya wong delok hukumnya wis wedi. Ya Dihukum, berarti ya? ning kene delok polisi wedi lho ya. Pemane gak elemen langsung ngono. Kayak gitu juga dalam beragama. Dan ternyata kalau panjenengan bisa melihat, ini saya sedikit ini pakai campuran bahasa Indonesia karena kebetulan kami live streaming ini juga untuk akun Thoriqoh Satoriah Indonesia. Jadi itu juga termasuk kami memiliki jaringan ke luar negeri juga, ada yang di India. Malaysia, ada India, ada Singapura, ada Thailand gitu. Jadi mohon maaf ya di bagian ada campuran pakai bahasa Indonesia. Kalau panjenengan bisa tahu ya, kita kembali ke unsur budaya tadi yang 8 itu ya. Lewat pendekatan tasawuf itu lebih bisa diterima karena di Jawa sendiri dalam beberapa penelitian yang mungkin perlu kita gali ulang ya, itu kepercayaan orang Jawa sendiri itu lebih mirip tasawuf Islam, dan akhirnya mereka bisa lebih menerima tauhidnya orang Islam sebelum adanya Hindu Buddha atau ajaran yang asli dari Jawa sendiri. Walaupun sebenarnya ajaran asli juga nggak ada, semuanya pendatang. Nah, merujuk kembali ke yang disampaikan Pak Hasib tadi, itu yang menariknya begini. Pengaruh tasawuf, kita kembali ke tema pengaruh tasawuf terhadap seni dan budaya ternyata sangat menyeluruh. Kalau panjenengan statistikakan, pengaruh tasawuf itu lebih banyak daripada pengaruh syariatnya. Coba jenengan lihat sendiri. Tahlilan itu dari syariat, dari fikih apa dari tasawuf? Tasawuf ya. Ndongakne wong. Oh. Tahlilan gitu. Ya. Jenengan tahu tahlilan itu asli Indonesia atau bukan? Bukan. Kok bisa? Dari mana jenengan ngomong begitu? Pakai bahasa Arab. Oh, enggak ada. Nah. Ndongak. Nah, coba saya pernah membaca ini dalam penelitian saya, kebetulan saya meneliti tentang pemikiran Syekh Ahmad Al-Qusashi. Ada salah satu rujukan yang saya baca itu namanya Ar-Rihlah Al-Iyashiyah. Itu karyanya Syekh Abdullah Al-Iyashi. Beliau muridnya Syekh Ahmad Qusashi. Tadi sudah disampaikan Syekh Ahmad Qusashi itu gurunya Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf gurunya Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi itu gurunya para pangeran-pangeran di keraton yang berthariqah Satoriah pada umumnya, walaupun thariqah beliau juga bukan Satoriah saja. Nah, Syekh Ahmad Qusashi, Syekh Abdullah Al-Iyashi, ketika beliau bertamu ke daerah Makkah, kemudian ke Madinah pada abad ke-17, itu beliau melihat tradisi di Madinah ketika ada orang meninggal sama kayak tradisi di Indonesia ketika ada orang meninggal. Ada baca kulhu, al-falak, an-nas dan sebagainya. Berarti tahlil itu bukan dari Indonesia, itu dibawa dari sana. Loh, kenapa kok sekarang di Madinah maka hilang? Yaitu faktor lain, Politik ya. politik itu. Politik dari termasuk unsur budaya yang merubah itu. Padahal aslinya ada zaman itu. Bahkan ketika malam Jumat, kenapa kok kita malam Jumat ada yasinan? Di sana ada. Syekh Abdullah Yasin menceritakan ketika malam Jumat itu semuanya ramai, makam itu ramai. Setono gedong. Barat kalau di sini Setono Gedong, ruwame. Mekah Madinah. Madinah. Oh, rame warungnya ini. Rame. Dan Ini Kang penduduknya itu karena saking senengnya orang ziarah ke sana, penduduknya nyiapkan sesuatu yang itu biasa menjadi tradisi di kota itu, di Madinah. Jadi kan tahu nggak? Yang itu dibawa ke Jawa saya. Sekarang menjadi nama ini nih. Apa? Kopi. Bahasa di sana kohwa. Lah, ketika Syekh Abdullah Yasin bertanya ke gurunya namanya Syekh Ahmad Qusashi,
kenapa kok orang-orang Madinah itu suka menyiapkan kopi. Kopi itu di sana waktu itu hukumnya antara dua. Ada orang yang ini haram, ini haram. Syekh Ahmad Kusasi enggak ngomong begitu. Loh, nyapa diharamke? Kenapa harus diharamkan? Orang itu di Madinah ini, orang datang itu dari berbagai macam daerah, nggak ada tempat tinggal. Akhirnya mereka tuh bertamu ke rumah penduduk. Nah, penduduk itu nggak semuanya kaya. Dan hidangan yang paling murah yang bisa disediakan untuk tamu zaman itu adalah kopi. Artinya ya boleh, bahkan harus Sunnah. So wajib berarti. Bahasanya di situ bukan kohah tapi bunun di kitabnya itu tadi. Itu budaya itu ngopi itu sudah ada. Akhirnya dibawa ke sini mungkin ya. Jadi santri wajib. Tradisi santri gitu. Nah, seperti itu, Pak. Artinya pengaruh tasawuf sangat besar. Sampai ke tahlilan. Sampai ke itu tahlilan itu tradisi masyarakat ya, tatanan sosial yang berhubungan dengan bagaimana orang serawung dengan masyarakat, mendoakan orang mati dan sebagainya. Ada lagi yang berhubungan dengan bahasa. Tasawuf ini ke bahasa ya. Coba jenengan tahu nggak bahasanya orang di Jawa itu kalau sesuatu itu dia itu rela, senang dengan sesuatu, apa bahasa Jawanya? Lilo. Lilo dari mana? Ridho. Ridho. Kenapa pakai kata ridho? Karena orang Jawa zaman itu ya susah untuk mengucapkan kata bod. Karena bod itu termasuk ciri dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa lainnya lughatud bod. Makanya bahasa ini sulit. Orang Jawa nggak bisa. Ya, ridho, relo. Luhur ya. Ya. Nah, itu jadi dari ridho itu nggak ada di fikih, nggak ada. Itu adanya di tasawuf. Kan hubungan dengan hati. Terus apa lagi? Andap. Itu terjemah dari apa? Tawadhu. Karena bahasa tawadhu dibahasakan ini juga terlalu sulit. Akhirnya dibahasakan dengan bahasa lokal. Ya, pengaruh budaya, pengaruh dari tasawuf ke budaya luar biasa. Terus ke seni tadi mana? Ya, wayang. Terus jaranan. Saya baru tahu tadi sangat menarik sekali. Ternyata jaranan itu laku torikoh. Nuju neng Gusti Allah. Jaran ibarat orang musafir, torik. Makanya bahasanya orang torikoh itu, murid torikoh niku bahasa Arabnya apa? Salik. Salik niku lelaku, ya lelaku itu kan teng Arab niku jaran, pakai jaran. Nah ini jaranan berarti wong itu nih laku neng urip ki laku kaya nang jaran. Mbak jaran. Nyencang nafsu nih. Kan seperti itu, menarik. Jadi sangat berpengaruh. Bahkan kalau dengan statistikakan hampir 90% budaya kita itu dibentuk dari pengaruh yang luar biasa dari tasawuf. Gitu. Jadi mengapa tadi kok pertamanya pakai itu? Karena ya pengaruhnya sangat besar. Itu dari saya. Minta ada tambahan dari Pak Asid. Nggih, intine napa? Syariat tarekat hakikat. Tahu apa? Islam, iman, Islam, ihsan. Tasawuf itu sangat penting. Tapi jangan lupa untuk bersyariat kan. Intinya adalah kesatuan, kepaduan yang harus kita jalani bersama. Dan kalaupun masalah metode, saya kira karena itu semuanya berjalan karena hikmah. Nek wong hikmah itu jelas landasannya tasawuf. Orang bisa bijaksana kan karena bisa menyelesaikan hatinya dulu, baru bisa bijak ya. Nek keras-keras ngono yo sing diwaca cek saiki jarine Kang Andri. Ngoten niku. Saya kira itu Mas Marong ini sedang siap-siap kita ini. Dari saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau, kami haturkan. Menginjak acara selanjutnya, yakni pembacaan doa penutup yang akan kami mintakan kepada beliau, Bapak Ustadz Hasib Rosyadi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Para yai ngapunten. Amin panjenengan niki ingkang manti. Syafaati Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa adzabil akhirah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'al khairal ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna waqtin bisolihati amalana wa tawaffana muslimin walifna bisolihin warsyurna mal muqarrabin waghfir lana wa liwalidina wa li jamil muslimina ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kepadanya kami haturkan banyak terima kasih. Hadirin rahimakumullah, berakhirlah acara ngabuburit pada sore hari ini, dan kami sebagai pembawa acara banyak tutur kata yang salah dan kurang pantas, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.